tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ternyata ada di Yohanes 14 ayat 6 bagian B pada waktu itu. Oh ini Yohanes 14 ayat 6B. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun yang masuk ke dalam surga yang dijanjikannya kalau tidak melalui Yesus, dikatakan. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya mengajak kita semuanya untuk melihat satu firman Tuhan dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku. Nah, barang siapa masuk melalui aku, artinya siapapun yang masuk melalui aku, ia akan selamat. Orang tersebut akan selamat. Orang yang masuk melalui dia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi saudaraku, jangan sampai kita salah masuk, salah pintu, salah jalan. Apalagi kalau sudah salah pintu, salah jalan, ya otomatis salah sasaran. Saudara tidak akan sampai ke tujuan. Tujuan kita itu semuanya, kalau kita bertanya, tujuannya satu. Ingin hidup yang kekal di surga. Ingin hidup dengan penuh kedamaian, sukacita di surga. Jadi masa dunia ini adalah masa penentuan. Melalui apa dan lewat siapa saudara menuju ke tempat tersebut. Apakah saudara menurut pemikiran saudara sendiri? Menurut jalan sendiri? Menurut kedagingan sendiri? Menurut pengetahuan sendiri? Atau ada ilah lain yang mencoba untuk merasuk dalam hati dan pikiran saudara, lalu ilah tersebut mencoba untuk menunjukkan jalan. Kalau kamu mau berjalan di jalan ini, kamu akan mendapatkan ini nantinya. Lalu saudara terpengaruh. Akhirnya saudara berjalanlah melalui jalan ilah bangsa-bangsa. Pertanyaan saya, apakah saudara sampai ke tempat tujuan? Tidak akan sampai. Hanya ilah bangsa-bangsa itu mampu memberikan iming-iming. Nanti kalau kamu percaya kepada aku, kamu mau sembah aku, kamu mau ikut aku, kamu akan mendapatkan sekian ini nantinya di sana. Ada pasar di sana nanti, dan kamu akan melihat ada gadis-gadis yang begitu wow, memukau sekali. Nah, kamu tapi harus berjalan melalui aku. Ini iming-iming saudara. Benar-benar iming-iming. Tidak pernah tertulis. Kalau ini tertulis di mana? Dalam Injil. Injil Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Ini kata Yesus Kristus. Yesus Hamasiah mengatakan kepada kita semuanya, akulah pintu. Siapapun di antara kalian, siapapun orang, siapapun manusia yang masuk melalui aku, ia akan selamat. Nah, coba. Yesus tidak memberikan iming-iming. Siapapun yang masuk melalui aku, yang berjalan melalui aku, dia nanti akan mendapatkan 82 perempuan gadis yang cantik jelita. Yesus tidak mengatakan seperti itu. Itu namanya iming-iming. Yesus hanya mengatakan, memberitahukan, mengabari kita yang masih hidup ini, barang siapa masuk melalui dia, orang tersebut akan selamat. Karena yang kita butuhkan ini adalah keselamatan jiwa. Nanti di sana kita tidak butuh lagi perempuan cantik, tidak butuh lagi. Yang kita butuhkan adalah bagaimana setelah kita meninggalkan dunia ini kita selamat. Hidup rukun, hidup damai, hidup dengan penuh ketenangan, tanpa huru-hara, tanpa pasar, tanpa pesta ini, pesta ini, pesta ini. Tanpa ada ini yang sering kita dengar. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Itu namanya iming-iming. Nah, yang masuk melalui Yesus, ia akan selamat. Ini yang kita butuhkan. Semua orang butuh ini. Semua orang butuh keselamatan. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Haleluya. Maka Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, hari-hari ini ada banyak sekali saudara-saudara kita dari seberang, dari agama manapun, dijumpai oleh Yesus. Yesus memperkenalkan diri langsung kepada mereka. Dan pada akhirnya ketika mereka mengenal Yesus secara pribadi, mereka berani ambil risiko, berani ambil keputusan untuk mengikut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang percaya, kata kitab Injil, orang tersebut akan mendapatkan hidup yang kekal, dan siapa yang tidak percaya, orang itu akan mendapatkan hukuman maut, dan orang tersebut berada di bawah hukuman maut. Maka setelah seseorang dijumpai oleh Yesus, kita bisa melihat bagaimana orang itu bersaksi, bagaimana orang itu menceritakan pengalamannya secara pribadi ketika bertemu dengan Yesus. Pengalaman yang begitu luar biasa, yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Karena itulah pengalaman pribadi seseorang dengan Tuhan. Dan itu bukan cerita fiktif. Itu adalah cerita yang nyata. Bukan cerita karangan, tetapi cerita yang dialami oleh orang tersebut ketika orang itu dijamah oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya untuk melihat cuplikan video berikut ini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan semasa kami waktu SD, MI lah, seumuran 12 tahunan, terkadang dalam benak pikiran saya waktu kecil pengen tahu Allah tuh kayak apa. Nah, sampai saya lagi sholat Isya, ada tangan yang nunjuk ke saya, kamu tuh sudah percaya sama aku, kenapa masih melakukan itu? Dan saya posisinya dalam keadaan lagi sholat Isya, baru 2 rakaat. Dan saya berpikir, iya ya, saya itu sudah percaya Isa Al-Masih itu, putra Maryam itu, sebagai hakim yang adil dan yang paling terngiang dalam telinga saya. Dia itu terkemuka di dunia dan di akhirat, bahwa Isa itu terbesar di dunia dan di akhirat. Dan ayat 63, inilah jalan yang lurus. Oh, dari kejauhan gitu kan, saya lihat, siapa itu, saya bilang gitu kan, tapi manggil saya gitu, mungkin ini jalan yang terbaik untukmu, katanya. Cuma sebatas itu aja dia ngomong sama saya. Terus saya bangun, saya sadar, saya bangun, udah gitu udah pagi, saya bangun gini, ngomong saya sama istri saya, kalau ini yang semalam didoakan sama Pak Purba, pendeta itu, kalau saya bisa engkol kereta itu, kalau saya bisa, tangan saya nggak sakit, saya percaya, saya ikut agamamu. Siap sarapan, saya ambil kunci, saya starter, saya engkol Honda itu, buang, hidup. Dari mulai pesantren dulu tahun 91, 92, waktu saya di pesantren sudah didatangi, saya dikelilingi cahaya. Mungkin itu penjamahan pertama, cuma karena saya belum mengerti pada saat itu. Kemudian 2002 saya mulai berpikir, kemudian jawabannya 2018 dan dikuatkan tahun ini. Akhirnya saya cek kembali ke dokter, dan dokter katakan, kamu buat doa dan hanya mujizat yang bisa menyelamatkan kamu. Saya pulang itu tambah kacau pikiran. Makan pun sudah nggak selera, karena pikir kematian akan menjemput. Lalu saya pelajari 25 nabi ke-24 Nabi Isa SAW. Dan saya lihat di Al-Quran adalah membuat mujizat adalah Isa Al-Masih. Dan saya bilang, ini Tuhan orang Kristen. 3 hari aku memanggil Isa Al-Masih. Selesai saya sholat subuh, datang adalah Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Banyak sekali yang saya dapatkan di situ, petunjuk-petunjuknya, dan sangat jelas sekali, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tidak jelas, Bapak Ibu. Di situ dijelaskan, urut, Bapak Ibu. Satu kali saya juga orang membacanya, saudaraku. Saya baca. Ketika saya sampai di kitab Yohanes, waktu itu bakal membaca, saudaraku. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ternyata ada di Yohanes 14 ayat 6 bagian B pada waktu itu. Oh, ini yang dulu dikatakan oleh pendeta Abraham itu. Ini ayatnya ini. Yohanes 14 ayat 6B. Jadi, Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun yang masuk ke dalam surga yang dijanjikannya kalau tidak melalui Yesus, dikatakan. Saudara, suara itu sangat menyakitkan hati. Inilah awal mula saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan orang tua saya yang laki sangat keras, bapak saya, karena
Saya hidup di keluarga militer yang sangat kuat agama Muslim. Ya itu, makanya saya pada waktu mimpi itu, pada waktu saya menjamak Tuhan Yesus, saya bahwa itu Tuhan Yesus. Karena saya mengalami pada waktu saya di gereja, saya melihat itu Tuhan Yesus. Udah nggak ada lagi. Pada waktu dia berpakaian jubah saya nggak tahu. Begitu tangan itu saya jamak, jubahnya dibuka. Saya bilang, ternyata Tuhan. Selesai sholat zuhur itu, sebelum saya istirahat tidur, saya berdoa begini. Jika betul Engkau adalah Tuhan, tolong sembuhkan saya. Selesai sholat zuhur, sholat siang ya, saya waktu itu ingat cerita tentang orang Kristen. Kalau Allahnya mereka adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Allahnya mereka adalah Allah yang luar biasa, penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa, sanggup menyembuhkan, apalagi orang-orang sakit sangat-sangat bisa Tuhan menyembuhkan begitu. Begitu saya ketemu dengan banyak orang, termasuk orang-orang yang mengobati saya tadi, ya. Tetapi di belakangnya itu ada orang yang lebih tinggi, wajahnya samar-samar. Tapi suaranya sangat jelas. Dia ngomong begini sama saya, "Aku Yesus yang sembuhkan kamu." Saya lahir dari keluarga Muslim totok, yaitu saya berasal dari Cirebon. Kamu duduk aja, dia bilang gitu. Dan kamu sudah tidak harus berobat, dia bilang gitu. Tapi dalam bahasa Sunda pada waktu itu. Akhirnya dia ngomong lagi ke saya, apabila kamu ingin selamat dan berada dalam jalan kebenaran, ikutilah langkah saya. Seperti itu lagi perkataannya. Dan kemudian saya didudukan, begitu didudukan saya balik lagi udah nggak ada lagi. Saya terharu dengan apa mujizat yang Tuhan berikan ke saya gitu. Tanpa apapun juga. Saya berdoa dengan keyakinan saya, dengan bahasa saya, sholawat saya bacakan. Tapi yang datang adalah Nabi Isa. Yang datang adalah Tuhan Yesus dan menyembuhkan saya hingga saya sampai saat ini. Semua keluarga besar itu fanatik banget dengan agama Muslim. Tapi sinar terang itu semakin terasa. Sinar terang pakai jubah putih. Dan jubah itu pun ditutupin ke tangan yang sebelah kiri. Dan tangan kanannya itu diulurkan ke saya seolah-olah, "Bangun nak." Sampai 4:30 subuh saya tidak bisa memejamkan mata. Hanya bisa mengingat apa yang saya lihat tadi. Keesokan harinya saya mencoba mencari tahu. Saya buka Google, mencari arti mimpi kedatangan sinar terang. Ada sebuah artikel di Google yang menceritakan kalau itu adalah Isa Al-Masih. Jadi atap rumah itu di kamar saya itu seperti terbuka dan memang ada sosok gitu ya, seseorang yang memang itu datang menghampiri saya dan suruh memegang tangannya itu. Dia bawa tongkat dan suruh pegang tongkat itu dan jangan dilepaskan. Saya bangun lagi kurang lebih sekitar jam 1 malam lagi seperti itu. Saya siuman, orang-orang udah pada tidur begitu. Jadi disangka saya ini mati karena pingsannya cukup terlalu lama begitu ya. Jadi orang berkata bahwa ini ya mungkin dipegang juga sudah nggak ada ininya gitu kan, digini juga. Jadi nadinya pun juga sudah seperti mati, seperti roh saya itu dibawa begitu kan, kedua alam itu tuh diperlihatkan lagi dengan tempat yang sama begitu. Dan saya sadar lagi di situ. Nah, disitulah awalnya titik awalnya itu saya percaya kepada yaitu Isa Al-Masih. Saya punya orang tua dari Sumatera Barat, Padang, dua-duanya. Saya nggak tahunya, saya ngeliat salib di belakang mimbar itu, salib besar, hitam, ada kali 3 meter lebih ukurannya, tinggi besar. Begitu dia tinggal sedikit lagi, di situ ada tangan di belakang saya, langsung suasananya berubah, jadi terang gitu. Yang bangunan itu sudah hancur, segala gelap gulita, tiba-tiba mendadak terang. Saya mendadak nggak haus, saya mendadak nggak lapar, mendadak nggak capek. Saya segar dan semangat. Kenapa? Saya lihat sinar itu membawa kedamaian di hati saya. Dan papa saya saat nikah dengan mama ikut keyakinan mama menjadi mualaf, dan saya dari kecil dalam keluarga dan lingkungan Islam. Pada saat zikir itu di tengah-tengah itu ada hijau, rumput yang hijau, di situ tengah-tengahnya itu banyak, saya dikelilingin sama putih. Nah pas tengah zikir-zikir itu aneh ya, langsung tiba-tiba ada sosok putih besar, mukanya tuh terang benang, saya nggak bisa ngelihat wajahnya sama sekali. Dia menengadahkan tangannya ini sambil berkata,
akulah jalan keselamatan, bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya bersaksi, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Haji Abdul Tahir SAG dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Saya berasal dari Makassar, saudara. Papa saya dari Makassar, mama saya dari Gorontalo, saudara. Jadi saya juga pernah mengaji di Bitung, di Manado, di Pasar Tua, sekitar Manado. Jadi pada saat saya zikir, tiba-tiba ada cahaya nur. Itu pada saat, bukan mimpi, saudara. Tetapi pada saat saya sholat, tiba-tiba ada cahaya dan ada suara, saudara. Suara itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saat 2010, saya menjalankan ibadah haji. Dan di situ, saya berjalan bersama rombongan yang ada di Jabal Rohmah. Saya melihat 3 salib. Dan orang tidak melihat semua, tapi mata saya melihat. Tapi setelah saya sadar, saya mengenal Tuhan Yesus, itu baru saya menyadari dan saya berpikir, oh iya ya, waktu itu Tuhan sudah mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Justru saya sadar, di mana salib 3 yang saya lihat, yang saya pelajari saat ini sesuai dengan firman, di situ Tuhan menyerahkan dirinya bersama 2 penjahat. Saya dari agama Islam, jadi saya juga mengaji, bahkan saya juga mengajar ngaji, saya sembahyang rutin. Saya paling benci sekali dengan orang Kristen. Saya tidak suka, paling benci-bencinya orang Kristen. Sampai-sampai saya satu gereja di Pelaju itu, saya liwat, karena saya benci, saya pernah lempar gitu pada hari Minggu. Pokoknya saya puasa, saya ikuti puasa. Maksud saya, supaya mereka itu jangan ke gereja. Nah, jam 7 malam, masih sore ya, jam 7 malam, saya belum tidur. Tapi waktu saya berbaring di kamar sambil saya merenung ini, pada waktu itu saya merenung seperti orang gelisah, seperti orang takut, pokoknya berkecamuk dalam hati saya. Waktu saya tidur, waktu saya berbaring, saya belum tidur, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saya. Ya, saya dari latar belakang Muslim, saya seorang Islam yang taat. Itu sambil mohon maaf, sambil saya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teman-teman di atas sudah zikiran juga gitu loh. Karena dulu saya sering adu ilmu, saya senang sekali karena saya belajar sampai ke Banyuwangi, saya belajar sampai pokoknya di semua daerah yang saya belajar tentang ilmu-ilmu. Dan ya kami orang Lombok memang dipersiapkan sejak kecil untuk belajar hal-hal yang ya ilmu putih. Bapak Ibu ketika beliau di atas mimbar itu, di atas panggung itu, dan saya masih tetap buka mata, beliau datang hanya dari atas turun ke bawah hanya untuk cari saya. Dan itu yang ketika beliau turun dekatin saya, itu di depan saya banyak orang. Beliau datang ke depan itu, beliau hanya peluk saya dan bisikin di telinga saya, beliau berkata, Tuhan sangat mengasihi. Jangan pernah ragu kepada Tuhan, terus berdoa. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Lewat kelahirannya, bahkan lewat kematiannya di kayu salib, secara manusia, Tuhan merasakan kesakitan saat dicucuk. Dia merasakan dengan darah yang tercurah di kayu salib, hanya untuk menebus dosa-dosa kita, dosa pelanggaran kita. Terkadang saya berpikir, begitu baiknya Tuhan di dalam hidup saya, yang dulu saya sangat jauh dari Tuhan. Bahkan saya membenci umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen. Dan rasanya saya jijik lihat orang kalau pergi ke gereja, tempat ibadahnya dikotorin pakai sepatu, saya bilang. Tapi saya merasakan sekarang, tetapi hati yang... Nah, saudaraku semuanya, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video tadi? Betapa sukacitanya para murtadin ketika mereka dijumpai oleh Tuhan Yesus dan mereka menceritakan pengalamannya bersama dengan Yesus. Ya, awal mula perjumpaannya dengan Yesus penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Ini masa di dunia, Bapak Ibu. Bayangkan, setelah kita meninggalkan dunia ini, betapa sukacitanya kita karena kita berada di tempat yang kita impikan. Kita berada di tempat yang sangat kita idamkan. Kita berada di satu tempat yang membuat semua orang mau masuk ke tempat itu. Tetapi tidak semua orang bisa masuk ke tempat itu kecuali orang-orang yang mau berjalan melalui pintu tersebut dan orang-orang yang mau berjalan melalui jalan yang sudah ditunjukkan oleh firman Tuhan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jangan cari jalan yang lain. Dunia berkata banyak jalan menuju Roma. Firman Tuhan berkata jalan menuju ke surga itu hanya satu. Dan pintu untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu hanya satu. Jangan salah jalan. Kalau saudara salah jalan, saudara secara otomatis sudah pasti salah pintu.
Ketika salah jalan, salah pintu, secara otomatis kita salah masuk. Kita berpikir itulah tempat yang sangat indah, ternyata tempat menuju ke alam maut. Bapak Ibu Kasih Tuhan, kiranya melalui video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi pencerahan dan kekuatan bagi kita semuanya, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Jadi ayo kita menjadi saksinya Tuhan. Kita bersaksi bagaimana pengalaman kita dalam Tuhan, bagaimana kita mengalami Tuhan, dan kita ceritakan kesaksian kita kepada semua orang. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Elohim. Assalamualaikum Bishim Hamasyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah, Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam Mortadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita, banyak orang di luar sana yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka menemukan pintu tersebut, mereka menemukan jalan tersebut, yaitu Yeshua HaMashiach. Terima kasih.